Ngomong apa nih? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini adalah episode pertama gua di segmen baru ini yang namanya Ngomong Apa Nih? Ngalir aja. Ngalir aja, kalau dia ngalir aja. Kalau gua ngomong apa nih? Tagline-nya yuk. Ngomong apa nih gitu. Ngomong apa nih? 1, 2, 3. Ngomong apa nih? Aduh, gua mau ngomong apa nih? Kira-kira nih Risa? Ada. Ya udah gua ngalir tenang aja. Gua ngalir Lo aja. bisa ngalir aja. Ya, gua ngomong ngalir jadi aja. kita akan ngobrolin apapun yang lagi paling update lah pokoknya. Terupdate lah ya. Dan mungkin kita akan ngomongin apa yang sebenarnya orang-orang tuh belum tahu dari sisi Adiska itu apa sih sebenarnya. Gitu bro. Mungkin udah tahu semua kali ya Sisi. Enggak sih, gue yakin masih banyak orang-orang yang belum tahu tentang lo sih. Masa sih? Iya. Karena apa? Ya beda aja pasti. Karena kan nggak semuanya akan lo beritahukan kepada publik kan. Jadi? Ya kan? Iya. Jadi gua akan mengupas tuntas semuanya. Wah, kayak silet dong ya. Penny Rose dong, kakak Penny Rose. Ada penggantian dari sini berbahaya. Jadi ada apa nih, Riz? Oke. Kita mau ngomong apa nih? Jadi Di, Ah. kita langsung aja ya tanpa harus berlama-lama bertele-tele. Tapi sehat kan? Kabar sehat ya? Sehat Adiska. Tapi Adiska ini adalah orang yang selalu sehat loh. Selama kita di sini sakit-sakitan, Adiska itu yang selalu sakit. Selalu sehat. Tapi giliran kita sehat dia yang sakit. Biar balance. Enggak, tapi lu sakitnya paling cuma beberapa jam, tidur Iya. udah sembuh. Gua obatnya cuma tidur doang. Beda sama gua sama yang lain gitu. Kalau sakit ya beneran sakit, ya kan? Kalau gue ya alhamdulillah lah, pas kalian pun gak ada, gue bisa mengisi Iya, posisi itu. nggak masalah. Gitu. Tapi yang penting ya kita bisa perform lah di sini. Ya Kita dong, bisa. harus kasih terbaik. Kita harus sama-sama memberikan hal yang terbaik dan bisa menghibur semua warga Indonesia. Effort yang penting bos. Yoi, bro. Karena kita masih muda, masih berkarya, yang penting kita terus semangat terus. Ini biji kuaci judulnya ya. Jadi mau ngomong apa nih? Jadi Adiska langsung aja tanpa harus berlama-lama dan bertele-tele. Gue cuma pengen tahu nih, kegiatan dan persiapan sebelum lo berangkat syuting JWB itu apa? Kan orang-orang pasti belum pada tahu kan. Biasanya lo ngapain nih sebelum berangkat gitu. Kalau sebelum berangkat tuh ya, gua tuh ada sedikit ritual sebenarnya. Oh, ada ritualnya guys. Baru bangun tidur. Keren ritual. Ritual ini ya? yang selalu gua lakukan. Oh, bukan ritual nyembah-nyembah gitu atau apa gitu. Enggak. Jadi ritual ini ritual yang lu balik lagi yang ke awal tadi, kenapa gue selalu sehat, kenapa gue bisa fit terus setiap hari, yang lu lihat ya, gue menyempatkan olahraga 20 sampai 30 menit. Oh, lo olahraga? Baru bangun tidur lo olahraga? Ngapain olahraganya? Ya sit up, push up, yang ada aja di rumah, kadang main dumbbell gitu, kilo 2 kilo dari Makanya itu, badan lo terus selalu terjaga ya. itu yang salah satunya gue lakukan selama hampir kurang lebih dari 2015 sampai sekarang 6 tahun lah kurang lebih. 2015 sampai 2021. Ya. 6 tahun. 6 tahun. Wah, 6 tahun gue keren, lakuin guys. seperti itu. Yang penting konsisten aja. Walaupun gue bisa ke gym dan gue bisa lakukan di rumah, why not gitu. Wah, keren guys. Ini kita harus belajar konsisten tuh dari sini. Iya. Dan sesuatu yang konsisten itu pasti akan ada hasilnya. Iya. Ya Ya, kan? itu yang gue bilang, kesehatan yang penting. Ya, karena sebenarnya dia yang gue lihat sekarang yang paling susah itu adalah konsistennya. Kayak gue aja nih, gue sendiri, Bisa. gue kurang bisa konsisten. Ya, Gue kurang bisa seminggu, konsisten. 2 minggu oke lah. Ya, oke nih pertama gue bilang, oh gue mau nge-gym nih, gue mau beneran bikin badan gue bagus, gue mau diet, gue nggak mau makan nasi. Terus? Minggu depannya gue makan nasi. Ya. Itu bro, maksud itu konsisten. Gitu. Konsisten itu berat. Orang-orang yang bisa konsisten itu gue yakin adalah orang-orang yang akan sukses sih. Amin ya Allah. Semoga lo juga sukses. Amin bro, amin. Terus biasanya ngapain lagi selain itu? Ya udah, habis latihan ngemil, ada namanya kayak cemilan gua, kayak fit bar gitu dan lain, makan sedikit, habis itu mandi langsung ke lokasi, habis itu makan lagi di lokasi. Oh, Gitu. tapi gue selalu ngeliat lo makan sih. Pas nyampe lo pasti makan. Nah, itu. Dan itu lo nggak ngabisin. Ya, Pasti lo gua makan selalu cuma setengah. satu porsi atau- itu gua makannya pasti setengah. Iya, setengah porsi dan setengah porsi lagi lo simpan untuk jam 9 atau jam 10 pagi Ya, gitu ya. itu salah satu resep gua lah untuk menjaga daya tahan tubuh, terus biar kita
bisa selalu healthy, sehat kayak gitu. Dan makanan gue pun lo liat sendiri kan, yang gue bawa itu yang bener-bener yang Iya sih, selalu begitu ya makanan lo ya. selama lo syuting 6 bulan itu terus. Tapi guys nih ya, guys, dia itu konsistennya bukan sama gym doang, sama makanan pun dia konsisten. Bener gak? Iya. Bener gak? Iya kan? makanan gue itu doang kan. Lo konsisten terhadap makanan lo yang selalu makan tiap hari, tapi apa lo nggak bosen nih? Gue tuh pernah di fase Riz yang kayak makan 1 hari itu tanpa garam, tanpa minyak, tanpa gula, tanpa rasa apapun selama 3 bulan. Tanpa garam, tanpa minyak. Iya, Wow. 3 bulan itu gue konsistennya kayak gitu. Pas waktu gue ikut body contest di Jogja di tahun 2016. Mana ada fotonya? Ada nih fotonya. Pas lo body contest. Nih prosesnya nih. Nih. Wah, wah keren, bro. Itu 3 bulan diet tuh. Guys, badannya Adi Sky. Boleh gua? Boleh. Oke, badannya Adi Sky. Itu tanpa garam, tanpa minyak, tanpa gula. Jadi ya Keren kan? Lihat tuh badannya Adi 2016 Sky. 2016 17 deh ini. Ini emang bener-bener lo 2017 2017 diet Januari. full ya, diet Full diet waktu Diet- itu. diet Karena full. gue niatin banget kan, karena coach gue bilang. Tapi menang kan lo? menang Ikut juara contest? 2. Juara 2 alhamdulillah waktu itu. Adi ini sebenarnya juga banyak prestasi ya guys. Alhamdulillah. Prestasinya salah satu adalah membentuk tubuh. Iya, dan itu gue Membentuk liku-liku tubuh tuh, dapat achievement ya. karena yang gue itu salah satu hal yang nggak bisa lo beli walaupun uang lo sebanyak apapun lo nggak bakal bisa beli itu bro. Iya sih, kan? iya benar-benar. Itu benar. Uang lo emang banyak, harus ada kemauan dari dalam effort, diri, harus ada effort. Dan itu prosesnya panjang banget, nggak bukan yang seminggu 2 minggu jadi. Ya balik lagi konsisten. Kita harus Konsistensinya, konsisten terhadap seperti apapun. itu. Gitu. Terus Adi Sky, Hmm. Adi Sky ini kan adalah sosok yang selalu semangat syuting nih setiap harinya kan. Resep lu tuh sebenarnya apa sih? Di? Apa lo inget? Oh cuan nih gitu. Apa gimana? Atau emang lo hobi di dalam sini? Apa emang lo seneng aja ngerjainnya? Satu lo tahu gue senang syuting, hobi syuting kan. Kalau gue satu hobi karena passion juga, 2 karena gue punya impian-impian harus gue capai. Ya jadi semangat bro kayak, dan ketiga ya kita bareng bro, ini mimpi kita bro. Iya nggak? sih, Ini mimpi iya. kita bertiga bro. Di tahun 2000 berapa itu kita punya mimpi kan, kapan bisa ya Iya. Di tahun 17-18 17-18 kita masih nongkrong dari pagi sampai pagi, nggak tahu ngapain. Kita masih duduk-duduk, kita belum bisa ngasilin duit sendiri, kita masih bingung. Besok Casting kita mau sana, makan casting apa? sana, casting sana. Dan sekarang pun itu terwujud, kenapa kita nggak harus semangat? Ya, tapi puji syukur alhamdulillah banget. Emang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngasih lihat ke orang tua kita kalau sebenarnya kita nih juga bisa gitu loh. Iya. Kita nih bisa sukses, kita bisa. Walaupun Bisa lah sebenarnya ngebantu. sebelum sekarang ini kita belum ada apa-apanya ya kan? Betul sih. Belum ada apa-apanya. Kita ini masih dalam proses. Semua. Yang penting ya balik lagi konsisten. Kita harus konsisten dengan apa yang kita jalani. Yoi. Kita harus selalu tetap semangat. Insya Allah pasti kita akan sampai di titik puncaknya kita. Ya, kalau kita bener ya? dikasih jalan sama Allah kan, kita nggak pernah tahu kan. Yoi. Semoga lah kita bisa berada di posisi teratas, yang pasti kita harus tetap membumi lah kalau kita di atas. Ya harus Ingat membumi lah. Nama lu doang tuh yang sky mulu, jadi nggak bumi-bumi lu. tapi kan Terbang mulu. yang penting kita harus tetap santun dan sopan. Nah, itu benar banget. Itu bro. Terus Di, gua tuh jarang banget ngelihat lu galau, Di. Lu tuh sebenarnya pernah galau gak sih? Lu tahu sendiri dari pertama kita temenan sampai sekarang pun, gue tuh benar-benar kalau ketika gue memendam rasa tuh biar cukup gue aja yang ngerasain. Temen-temen gue, keluarga gue tuh jangan sampai ada yang tahu. Itu prinsip Riz. Tapi gue pengen tahu Di, sebenarnya ada gak sih cewek yang digalauin sama Adi? Apakah Fatin atau siapa gitu? Atau Rara? Lu pernah gak galau? Dulu ya, kalau abis putus galau gue Dulu abis putus lu galau? Iya, waktu Oh abis putus, oh pas pacaran? pas pacaran gue galau Sama Rara? enggak kan, Enggak, maksud gue sama pacar lu yang dulu. yang dulu yang zaman kuliah masih Iya. Jogja tuh ya galau lah pasti lah. Tapi pas selama lu di Jakarta lu gak pernah galau berarti? Gak pernah? enggak pernah, Karena lu gak pernah pacaran? belum punya pacar seperti itu. Belum punya pacar ya. Gua sih punya prinsip ya, ketika gua udah komit, gua udah serius sama satu wanita, ya nanti gua tuh bakal gua nikahin kayak gitu, pengennya kayak gitu. Dan sekarang kan tahap pencarian kan, lu sendiri juga pernah bilang kalau untuk mencari calon istri itu kan harus bener-bener bibit bebet bobotnya harus kayak gimana, harus matching sama kita ketika kita sama dia. Ya itu di fase-fase itu kadang ketika lagi ngejalanin nggak cocok, Yoi. udah itu terlalu kayak gitu. Dan gue Iya. tipe-tipe yang gampang
gampang banget buat ngutaran perasaan cinta sayang sama orang bukan sebulan 2 bulan gitu. Jadi ya benar-benar harus mengerti kayak oke nih. Kalau lo tuh emang pemilih sih ya, jadi lo tuh harus juga benar-benar klik dulu. Karena gue gak mau mengecewakan seseorang sih intinya. Ya, sama aja sebenarnya kayak gue sekarang. Mungkin gue yang dulu bisa 1 minggu gue deket sama cewek, gue tembak tuh bisa tuh cewek. Sekarang nggak bisa. Kalau gue dari dulu sampai sekarang nggak bisa kayak gitu. Emang udah prinsip sih, mungkin prinsip laki-laki yang beda-beda. Terus apa? Lo punya nggak sih target nikah di? Punya. Jadi nyokap itu selalu bilang ke gua, karena gua anak paling terakhir. Nah, katanya Di kalau nikah nanti di umur 30 aja ya gitu. Karena nikah umur 30 ya? 30 nyokap nih, pesan nyokap nih umur 30 aja karena Adi kan lagi fokus karir juga, baru juga di entertain, cari aja dulu gini-gini. Deket-deket enggak apa-apa, pacaran enggak apa-apa. Mama support terus kok sama siapapun Adi seperti itu. Tapi nyokap enggak pernah masalah ya sama apapun ya, apa yang pilihan lo gitu. Karena abang gua kan udah nikah kayak gitu. Jadi ya udah punya cucu nyokap gua jadi udah sih. Tapi lo abang, kakak lo udah pada nikah dan tinggal lo yang belum. Lo anak terakhir sih ya. Terakhir. Kalau lo kan anak pertama di sama adik lo kan. Benar. Tapi di kemarin juga temen lo kan udah nikah nih satu sahabat kita juga udah nikah dan kita juga adalah saksi dari pernikahannya maupun yang nggak orang-orang tahu sampai yang orang tahu kita tuh saksi perjalanan hidup mereka juga ya kan. Terus lo nya masih mau nikah umur 30 tuh gimana lo ngelihatnya kayak lo malah beda. Berarti berapa tahun tuh bedanya? Lo 3 tahun lagi baru umur 30. 4 tahun lo berarti beda. Kenapa tuh ada apa? Gimana lo rasanya? Lo ngelihat si sahabat lo gitu udah nikah? Ya setiap orang kan punya pemikiran masing-masing, punya kebahagiaannya masing-masing. Ada yang orang kalau dikasih gaji 1 juta dia bahagia, ada yang orang dikasih gaji 5 juta dia udah bahagia. Seperti itu pun juga manusia ketika lu ngelihat teman lu nikah sekarang, lu pengen nikah juga kan tergantung masing-masingnya. Ya, kalau gue bahagia nikahnya di umur 30, why not? Seperti itu. Benar sih, benar. Jadi kita tuh nggak bisa menyatukan suatu pemikiran orang dalam hidup. Kalau dari gua ya gitu. Jadi pemikiran orang tuh kan selalu beda-beda, prinsipnya juga beda-beda. Mungkin Bilar kan emang dari dulu tuh pengen nikah. Setiap punya pasaran kan, pengen nikah. Ya sekarang dikasih sama Allah, dijabah sama Allah dan dikasih dede yang terbaik seperti itu. Tapi lu ada nggak sih kayak pernah Bilar pengen nikah, gue coba nikah deh gitu? Nggak ada ngerti gue. Tapi apa yang lo rasain pada saat kita jadi saksi waktu itu? Satu deg-degan banget. Apalagi pas yang nikah sirinya ya? Iya, nikah secara agama itu. Nikah secara agamanya. Yang pasti kan gue kayak bener nih Riz, kan gitu Riz. Iya sih, tapi gitu. Riz, sahabat gua Riz, kita malam-malam berdua dikabarin, Riz, kita ngumpul di sini ada yang mau gua omongin. Kalau kamu nggak datang, kamu nyesel karena aku nggak bisa bilang lewat chat atau telepon. Dari yang ngomong. Iya. Terus? Ya kan? Aduh Der, udah malam Der, nggak bisa apa teleponnya? Nggak bisa. Gua kelarnya jam segini. Gak bisa Riz, udah pokoknya aku tungguin gitu. Apa? Ini kan gue bingung. Gue sih udah feelingnya. Karena kan kayak wah ini pasti secret banget kan. Ya udah. Akhirnya kan makan di mana tuh? Pagi sore apa mana tuh? Yang di Mampang kan, kita makan ngobrol di situ. Ini ya udah siap bismillah. Ingat gak kita ketemu pas Bilar langsung masuk dia ketawa-ketawa? Iya. Lu ngajak kabur beneran ya? Ketawa-ketawa. Astaga beneran Bilar. Ya orang pas gua, lo, terus Dinda Mari datang, terus Dinda Mari aja masih nanya, Riz ini beneran? Ini beneran Is? Langsung kok dadakan? Ya kita juga baru tahu semalam Din, gimana dong? Iya kan? Iya. Tapi seru sih. Tapi ya itulah yang penting kan niatnya baik. Lagi sekali lagi menghindar dari fitnah atau orang-orang yang selalu kayak nge-hate mereka atau gimana kan. Itu kan mereka kan selalu bareng-bareng. Nanti kan dipikirnya gimana ini belum ini ya Bilar. Berpikirnya secara agama lebih baik ya menjalin aja nggak ada masalah seperti yang bilang di konten gua kan. Gitu bro. Mereka ya pengen mereka lebih cepat ya udah nggak masalah. Yang penting mereka bahagia nggak ngerugiin siapa. Benar. Iya kan? Benar banget, gue setuju sama itu. Jadi lu kapan nih mau nikah katanya? Wah kalau gue sih ya doain semoga bisa secepatnya, doain yang baik-baik. Gue juga pengen banget gue menikah, gue pengen punya keluarga kecil, gue pengen banget punya anak. Soalnya sekarang tuh kalau misal gue ngeliat video-video anak kecil tuh kayak lucu ya. Aduh lucu banget, gue pengen deh. Ini sekarang kucing gue udah gue anggap anak gue udah makan apa ya, setiap hari gue nyari makanan apa ya. Terus gue nemu makan. Ini yang bakal bikin dia gendut. Apa tuh? Iya ada, jadi kayak dia setiap hari itu harus konsumsi daging.
Jadi daging mentah, daging beneran yang digiling tuh konsumsi. Gede gitu. Jadi kalau misal pagi sama malamnya kasih makan kitten, karena kan itu masih kecil, masih hampir 4 bulan umurnya kan. Tapi gue pengen nanya sama satu Maluris. Agak berat sih kita nanya. Apa? Ini kan Ricis baru aja melangsungkan pertunangan. Kita tahu lo deket sama Ricis beberapa. Enggak sih, enggak bulan. deket sih. Kan best friend. Teman. Best friend kan? Teman. Lo kan best friend teman kan? Nah, gimana tanggapan lo ngeliat Ricis sama Rian? Apa perasaan lo sekarang? Mungkin penonton juga banyak bertanya-tanya karena banyak yang DM gua, "Bang, kuatin Haris." Gak perlu dikuatin, bro. Tapi lo ngeliatnya bahagia pasti. Pastilah. Karena lo juga udah ngucapin nih. Pasti. Kan, gitu kan. Pasti gue bahagia banget. Salah satu sahabat gue menikah, si Bilar menikah, gue bahagia banget. Asal kau bahagia ya. Asal kau bahagia maksudnya. Ya, bahagia kan Ricis bahagia sekarang. Menemukan menemukan dambaan hatinya. Kita itu jadi teman, jadi sesama. Kita itu harus bahagia ketika seseorang itu bahagia. Karena kan kita itu hidup saling berrangkulan. Betul sekali. Tapi ya kan? Bahagia kan ya? Bahagia. Enggak sad kan? Enggak. Ya udah alhamdulillah. Semoga nanti bisa menemukan lah juga calonnya ya. Insya Allah banget. Insya Allah lah kalau Tuhan udah berkehendak, Allah udah bilang kun fayakun. Jadi bisa tahu kan, kita nggak tahu loh. Mungkin yang lalu biarkanlah berlalu. Benar. Kita fokus. Sekarang gini sih, kayak ya kita kan berteman sama siapa aja boleh. Kita nggak menutup pintu pertemanan, kita nggak menutup pintu silaturahmi juga. Karena gue ingat satu hal, semakin banyak kita bersilaturahmi, semakin banyak rezeki kita. Iya, banyak rezeki. Gitu. Banyak rezeki. Jadi gimana caranya kita harus selalu menjaga tali silaturahmi jangan sampai putus, karena silaturahmi itu adalah penting. Itu kalau misal kita rajin bersilaturahmi, kakek gue sih selalu ingetin tuh, kita harus ikutin Nabi kan begitu. Iya, banyak teman ya, banyak sahabat lah. Banyak sahabat. Bahagia ya ini bahagia. Ya. Sama gitu. gue juga bahagia banget ya. Ricis gue udah ngucapin, udah ngasih kabar juga dan senang gue. Iya, pastilah gue senang banget, Akhirnya mimpi alhamdulillah, dia terwujud, mimpi-mimpinya akhirnya terwujud. Tuh, alhamdulillah. Gue sih sebagai teman ya sangat bahagia ketika teman gue bahagia. Lu, insya Allah lu akan menemukan jodoh. Amin ya Allah. Gue pasti bahagia banget. Nanti datang ya, lu jadi groomsman gue ya. Lo tenang aja bro. Gue ya. Gue jadi groomsman. 3 tahun lagi, 2 tahun lagi lah. 3 tahun kan umur 30 kan. Iya, target ya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Targetnya seperti itu. Terus di lo kan deket-deket ini nih lagi jodoh-jodohin sama Fatih, ya kan? Nah, gimana nih pendapat lo tentang itu? Tentang orang yang menjodoh-jodohin lo sama Fatin? Iya, ini bukannya. Apalagi gua aja sering banget kan. Ini kan bukan sekali dua kalinya gue dijodoh-jodohin nih, sudah dari semenjak Bilar dijodohin ke Dede banyak tuh yang ngejodoh-jodohin gue sama ini sama itu ya. Itu kan haknya mereka seneng lihat gue sama ini gue sama itu haknya mereka, itu sewajarnya aja. Ketika gue dijodohin ya gue nggak dari si yang lainnya nggak dari si, why not, it's okay, no problem. Ketika gue pun ngelihat nih, contohnya gue ngidolain Ariel sama Luna dulu, gue seneng banget tuh ngeliat mereka berdua, walaupun takdir memisahkan mereka, ya udah seperti itu, ya udah gue terima aja seperti itu dari kecil. Tapi emang banyak yang dijodoh-jodohkan tapi padahal di real life-nya tuh sebenarnya enggak. Nah, tapi kan itu karena orang seneng gitu. Bener. Karena orang seneng. Ya mereka nggak salah sih kalau seneng. Nggak ada salahnya mereka. Nggak ada yang namanya mereka salah karena senang sama seseorang. Kecuali mereka memaksakan kehendak mereka. Kalau mereka terlalu memaksakan, nge-push, itu baru mereka salah. Kalian juga nggak bisa dong memaksakan hati kayak hati gua, hati Haris lu. Itu namanya fanatik. Toxic sih, lebih ke toxic sih kayak gitu. Jadi ya cukup sewajarnya aja ketika kalian mengkapelkan pasangan ini sama ini. Ya udah, kalau emang nggak jadi itu takdir gitu. Banget. Tapi lo fine aja sebenarnya, lo jodohin lo fine aja kayak gitu. Dan mereka pun nggak ada tuntutan, kok Adi kok ini sama ini. Selagi gua nggak sama siapapun sekarang, ya gue jalanin aja, ngalir aja. Keren, emang itu pokoknya ngalir aja gitu. Ya kan, tapi ada nggak sih lo karena dijodohin sama Fatin, terus lo kayak akhirnya apa gue punya sama Fatin aja ya? Ada nggak sih rasa-rasa itu? So far sih belum ada ya. Karena gue kalau membeli pasangan baik lagi. Yang tadi bener-bener yang harus ketemu, harus ngobrol. Ya kan, siapa tahu nih, wah nih
gue sama Fatin rame engagement oke nih kayaknya. Kalau itu udah banyak dari dulu. Ada serata begitu. Dari dulu sama siapa yang gede-gede bisa gua sikat-sikatin. Kan lu tahu gua orangnya nggak bisa kayak gitu. Benar. Untuk sebuah pasangan tuh menurut gua menyakiti seorang hati orang lain tuh. Tapi kalau sama-sama fun tentang itu, ya why not? Kalau ya kan sama-sama fun ya nggak masalah dong sebenarnya. Sama-sama punya kesempatan, sama-sama diuntungkan gitu. Iya, Jadi nggak masalah. Ya, masalah gitu ya, baik lagi kan tergantung orang juga berpikirnya kenapa gitu, kenapa enggak gitu. Bener banget. Tapi lu pendapat dari fansnya ini gimana? Lu nyaman nggak dengan fans yang so far sih nyaman aja, mereka juga support setiap karya-karya gua, karya-karya Fatin, karya siapapun yang dikabel sama gua, mereka fair banget supportnya. Itu sebenarnya yang dibutuhin, fair. Mereka fair banget ketika gua beradegan dengan ini, wah kali profesional banget ya, ketika dia beradegan dengan kali ini profesional juga ya, jadi ya fair ketika itu gue senengnya kayak gitu, mereka tuh fair, nggak ada yang kayak fanatik, wah jangan dong sama ini gini kan lu sama ini itu yang namanya toxic, nggak bagus. Banyak kan gitu banyak. Dan couple-nya yang mereka support gue tuh ya benar-benar karir so far. Wah itu keren sih, kalian keren sampai bawa ini ke ini ya, gue Kalian support keren. respect lah gue sama kalian, mantap dan luar biasa. Mungkin yang lain-lain orang udah pada tahu ya, cuman mungkin orang-orang belum pada tahu target lu tuh di tahun ini tuh apa sih, Di? Target gue di tahun ini ya salah satunya insya Allah pengen punya rumah insya Allah udah punya, insya Allah, karena terus, udah deal-dealan insya Allah, ya kan? Terus nanti kita lihat rumah barunya Adi ya guys. Amin, nanti kita langsung ke rumah barunya Adi guys. Allah. Terus yang kedua apa yang lo pengen di tahun ini? Gue pengen nambah karyawan lagi mungkin buat di digital. Batik? Oh digital. Kalau batik kan udah banyak. Oh jadi untuk tim YouTube? Tim YouTube digital. Oke. Terus ya paling ganti mobil gitu. Tapi udah kebayang belum mobil apa nih yang pengen lo beli? Belum tahu. Cuman sih so far paling terdekat ya dua itu. Gitu. Kalau mobil sih kalau gua lu tahu sendiri nggak tahu mobil Riz, lu aja dia semua nih yang ngatur-ngatur mobil, gua kasih wrapping lah, kasih ini kasih itu lah. Masalahnya nih dulu nih sebelum si Adi ganti lampu depan tuh mobil. Lampu mobil iya kayak lilin. Ini lampu mobil si Adi tuh kayak lilin. Gue capek kali kan. Masalahnya gue capek banget. Ini mobil lo gelap banget nih. Lo ini nggak kelihatan nih. Lo jalan gimana lo malam nih? Kalau gue kayak gitu nggak kelihatan lampunya. Terus Aris gue bilang lah, udah Di koyong. Gue chat kan koyong bla bla mobil temen saya nih bla. Oh ya udah bawa aja. Wah tapi emang koyong juga terbaik. The best koyong tuh. Lu kalau nggak gue suruh begitu sampai sekarang lampu mobil lu tuh masih lilin. Lampu mobil tuh sebulan sekali ganti guys. Yang kecil itu ganti sekali. Tapi sekarang terang kan enak. Makasih bro. Lo kalau misal jalan terang, lo tuh bisa melihat masa depan lo dengan cerah. Anjay. Siapa masa depan aku? Bener gak? Aduh, berarti insya Allah ya rumah, terus tambah karyawan sama mobil. Mobil insya Allah. Mobil tapi udah tahu pengen? Belum tahu. Alphard katanya pengen Alphard. Pengennya, cuman ya nggak maksa sih kalau gua gitu. Pengen Alphard guys. Karena gua tipikal yang kayak nggak mau yang. Tapi ini dijual, Strom dijual. Nggak tahu, Strom nih. Menurut gua jangan dijual bro. Mobil ini banyak kenangan ya. Bilar pun pas dulu mau jemput gebetan pakai mobil gua. Iya. Riza pun juga pinjam jemput Nisma dulu pakai mobil. Gua pernah nggak? Pernah lu nangis tuh pinjam jemput mau ke apartemen. Iya. Pinjam mobil Udi gitu ya. Ke teman sama tuh. Iya benar Mobil Udi gitu. Benar. Mobil itu bersejarah, si Strom tuh bersejarah guys dalam persahabatan kita guys. Bener. Aris nangis di Bundaran Semanggi itu, turun dari Bundaran Semanggi kita dari SCBD nangis ya. Aduh, banyak lah sejarahnya di mobil itu. Mobil kesayangan lah kalau bisa dibilang ya. Tapi kok bisa gue nangis ya waktu itu ya? Karena lu galau nih ya, lagi galau banget kan. Iya sih. Itu kan lu udah 8 kali apa 9 kali putus kali namanya. Habis itu lu nangis pakai mobil. Habis makan daun apa kita itu ya? Enggak, kita kan habis dari itu di atas dulu, Oh habis ya, baru makan daun. Itulah pokoknya banyak kenangan di mobil itu. Makanya gue sayang banget lah. Jangan dijual, Bro. Udah ini biarin tetep. Iya. Terus misalkan nih lo udah dapet jodoh, Ya. ya kan? Lo tuh pengennya langsung taruh atau pacaran dulu? Mungkin nggak pacaran kali, ngejalanin dulu kali aja. Jalan dulu aja gitu. Jalanin dulu. Ngalir aja. Ngalir aja dulu kali. Karena ya Semua dibikin ngalir aja nih. karena ya Riz kayak
ketika lu udah komit nih pacaran ini nanti Tapi komitmen. komit, ketika lu ngalir itu lu komit, lu jangan cheating sama siapapun, lu belajar Berarti itu bukan jalanin aja dong. komit mungkin Ada ya. komitmennya. Komitnya kalau ngalir Kita nggak pacaran tapi kamu punya aku. iya itu lebih ke situ sih, karena ya gue pengen ngerti karakter. Tapi kalau misal nih lo ditanya sama orang, ya lo punya pacar nggak di? Lo bakal jawab apa? kalau sekarang nggak ada. Enggak, kalau misal lo nanti udah punya. Ah, Tapi kan lo nggak mau pacaran nih, tapi lo mau komit. Iya. Lo bilang dia punya gua nih. gue punya komitmen sama seseorang. Nah, masa lo punya pacar nggak? Enggak, tapi gue punya komitmen sama seseorang. Iya. Panjang banget. Lebih respect orang, wah nih anak orang komit ya, karena gue lagi komit nih sama satu orang buat gue seriusin sampai ke nikah. Tapi panjang banget. Jawaban gue. Tapi apa gunanya pacaran? Pacaran kan juga untuk mengenal satu sama lain agar bisa menikah. Emang di umuran kayak kita nih butuh pacaran? Butuh nggak sih lu pacaran kayak, oh di pacar gua nih gini, lu butuh nggak sekarang? Kita nih bukan anak kelas SMA Tapi lagi, jujur ya, bos. jujur gue dari 6 tahun lalu nih nggak ada tuh yang gue nembak, kamu mau jadi pacar aku nggak ada tuh. Nggak ada lagi, bos. Sekarang nih kita udah gede, bukan Iya anak sih. 17 tahun lagi. Udah sama-sama, ketika lu komit sama gua bakal komit sama lu, ya udah kita jalan. Kita jalanin aja. Tapi sebenarnya itu adalah kata lain dari pacaran kan. Iya. Yang penting kan komit. Tapi gue waktu itu walaupun gue nggak pacaran, pas gue ditanya nih, lo punya pacar nggak? Punya, gue bilang. Ya bagus kayak gitu, berarti lo komit gitu dengan itu. Terserah lo mau jawabannya, mau komit sama orang, mau punya pacar. Yang lebih kasihan lagi ketika ditanya berdua nih, lo pacaran nggak? Enggak, komit ya, gimana tuh, kacau lagi kan. Jadi kalau berdua jangan jadi tanya deh, Muter-muter nih jawabannya gitu. Kalau gua berarti lo lebih ya begitulah ya. komit lah gitu. Komitmen. Tapi lo tipe orang berarti yang lebih memilih pacaran sebelum nikah atau baru nanti atau pacaran yang sesudah nikah? Karena kan ada orang yang ya udah nikah dulu aja nih, tapi nanti baru pacaran dulu, baru punya anak. Atau lo mau pacaran puas-puasin dulu, habis itu baru lo langsung mau punya anak pas sudah nikah. Ya kalau gua tipikal ya kayak ya baik lagi, Riz, gua pengen harus tahu dulu karakter dia gini. Ketika kita udah nikah kita nggak cocok, cerai kan gimana, malu no? Ya jangan sampai cerai lah. Lo belum nikah udah mau cerai. Lu mau makan hati? Ya jangan. Nggak mau kan setiap hari makan hati kalau lu nggak ngejalanin dulu kayak gimana karakternya dia gitu. Itu sih yang gue bilang. Menurut gue ya, gue tuh nggak bisa kayak Yang langsung aja. iya kan? langsung nikah bla bla. Oke nih kenal, Karena- stop nikah. Gue nggak mau beli kucing di dalam karung, Karena bro. kan hampir 100 orang nih yang jawab 90 orang nih yang gue tanya misalnya, ketika nikah semua karakter orang itu terbongkar, karakter aslinya timbul. Bener, 90, 190 tuh hampir sama jawaban seperti itu. Jadi Bener makanya ketika di fase sebelum nikah, kenalin dulu pasanganmu, bagaimana karakternya, bagaimana ketika menghadapi masalah atau hal-hal lain seperti itu. Itu benar. Gue setuju banget sama lo. Gue setuju banget kali ini. Karena gue di circle orang-orang yang di fase seperti itu, Riz. Gue tahu, gue cerita, gue ngobrol, lo tahu gue suka ngobrol kan. Iya, benar. Kayak ngobrol sama ini gini. Oh gitu ya bang. Kayak semalam lo ngobrol sama bintang tamu yang ada di JWB itu kan. Ngobrol sama ini. Iya, beli McD gitu. Banyak lah, gue kan nggak selalu ngobrol sama siapapun di sini kan. Jadi kayak Bang Ali juga ngobrol. Oh, tapi Bang Ali banyak banget sih. Iya, ilmunya hebat, best, orang-orang hebat seperti itu. Banyak ya ternyata ya. Banyak bro. Ini kan ngomong apa nih? Ngomong apa? Beda sama vlog-vlog biasa. Iya. Gue pengen tahu sih satu hal. Hmm. Apa pesan yang pernah nyokap lo kasih ke lo yang sampai sekarang lo selalu terus melakukan itu dan gak pernah lo lupain? Satu, sholat, jangan pernah merugikan orang lain, selalu berbuat baik. Udah itu doang sih. Itu dong. Iya. Yang gue bilang nggak, pegang 3 pedoman itu, insya Allah hidup lo bakal tenang. Tapi benar sih, dengan kita berbuat baik kepada sesama kita, insya Allah kita tuh akan selalu damai hidupnya. Iya, dan pasti bakal dibalas Benar. guys. Perbuatan baik kita tuh nanti kita ada masalah nanti orang lain yang nggak bakal bantu. Tapi benar, karena kan ya kayak misal nih, sekali kita berbuat baik pada orang, akan 1000 kebaikan mendapat ke diri Iya, kita. benar. Sekali kita berbuat jahat sama orang, akan 1000 kejahatan yang mendapat di dalam diri kita. Karma is life. Karma is real. Israel ya. Karma is life. Karma Karma is hidup maksudnya. Karma is real. Itu. Karma is real. Ya, real. Benar, karma itu real. Karma itu real, bro. Benar banget. Terus di nyokap tuh pernah pesen nggak sih, kalau nih, wah lo tuh pengen istri yang gimana sih sebenarnya? Terus kayak, nah nanti cari istri yang begini-begini ya.
Nah nanti cari istri yang gini-gini ya. Pernah? Kalau nyokap sih nggak pernah kayak menuntut harus kayak gini-gini ya. Yang penting Adi nyaman, Adi selalu bisa menuntun dia ke jalan lebih baik, dia bisa menuntun Adi ke jalan lebih baik juga. Banyak orang-orang zaman sekarang ketika punya pasangan dia berusaha berubah drastis, bisa berubah baik, bisa berubah lebih buruk. Ya itu nyokap gue selalu kasih wejangan kayak gitu. Tapi walaupun beda agama gitu, nyokap aman? Enggak aman. Tapi harus agama ya? Satu agama. Kalau nyokap gue tentang agama tuh dia strict banget. Strict. Gitu. Tapi kalau misal mualaf, kan lo muslim, Allah tapi dia mualaf. Ya alhamdulillah gue bisa bikin dia menjadi muslim, kan itu pahala juga. Ya, tapi kalau lo jangan bikin dia menjadi muslim sih, tapi dia mau muslim karena diri dia sendiri. Iya, kadang karena Allah yang pasti. Ya, karena Allah, karena dia dapat hidayah. Itu dia. Hikmah. Nyokap sih selalu ke sholat sama strict banget ya. Terakhir apa tuh? Arti fans menurut lo apa? Wah, dari dulu gue berawal dari fans kan, jadi gue tahu banget betapa cintanya gue sama fans itu. Ibarat kata ya keluarga kedua gue, fans itu segalanya lah buat gue. Karena tanpa fans seorang aktor atau idolanya itu ya bukan siapa-siapa, sama aja kayak orang biasa. Ya nggak sih? Benar banget sih. Berkat support mereka dengan selalu nyemangatin kita, selalu beri kayak ayo kak semangat lagi dong, bikin ini semangat ya. Fans tuh ya segalanya. Aktor tanpa fans tuh ya bukan siapa-siapa, bro. Iya benar sih. Nggak sih, bro? Ya Bener sama sih. aja kayak orang biasa. Benar banget. Tuh berisi semua yang omongan kita hari ini ya. Iya. Tumen serius ya. Ngomong apa nih? Tapi dari semuanya tadi ya, yang gue tangkap adalah ketika kita berkonsisten terhadap sesuatu, insya Allah apapun itu pasti akan terkabul. betul banget, bro. Cukup Kan kita terwujud. konsisten, cukup kita benar-benar berniat melakukan itu dan melakukannya terus repeat. Iya, repeat. Karena kan misal contoh nih, kita mau berbisnis. Ketika kita usaha kita jatuh, tapi kita masih bangkit lagi untuk usaha, insya Allah kita pasti akan menjadi orang sukses. Insya Allah itu Benar. ya, bro. Karena Tuhan tuh selalu menguji manusia, bro. Iya. Saya nggak? Ya anggap aja itu adalah sebagian dari ujian. Iya, karena dan ketika kita give up, ketika kita menyerah, ya itu titik gagal kita sebenarnya. Wah benar banget sih. Ya kan? Benar sih. Gue casting awal 6 bulan nggak dapet kerjaan, Benar. dapet iklan sekali, ya habis itu nyambung seres sampai sekarang. Langsung stripping pemeran utama lo Adi Sky. Spriza, mantap Gila. semua lah. Semoga doain terus, semoga JWB Banget. terus panjang. Kita semakin semangat di sini. Yoi. Support kalian tuh penting banget buat kita, guys. Dan ingat, kalian harus selalu konsisten untuk mengejar apa yang kalian mau, termasuk cinta kalian. Karena ketika kalian konsisten untuk mengejar cinta, insya Allah dia juga akan mencintai kalian. Cih, mantap. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Ngomong apa nih? Ngomong apa nih? Gitu, lo Ngomong gitu. apa nih? 1, 2, 3. Ngomong Ngomong apa nih? Thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nih, channel Adi. Ada segmen baru juga namanya apa? Ngalir aja. Yoi. Kita ngomong ngalir aja. Jadi Thank you banget. senyamannya yang kita ngomongin, yang kita Tapi- suka aja. Tapi terima kasih udah jadi mau bintang tamu pertama gua ya. Gue juga terima kasih juga udah jadi Terima bintang tamu kasih. pertama dan sekarang udah menuju 250.000 Iya. view. Wow keren. Tapi dari sini gue bisa tahu sih. Karena kan gue sebenarnya nggak pernah nih konten-konten gini, yang konten yang terkonsep dan ada iya. pertanyaan dan sebagainya itu. Jadi kalau udah terkonsep gini sebenarnya, Tuh guys. wah mantap. Udah banyak guys. Pertama. Tuh udah 2000 komen dan Mantap. ngalir aja. Haris Friza kronologi. Ngalir aja. Mantap Guys, guys. ngalir aja dan Terima kasih. ngomong apa nih, semoga bisa sukses, bisa menghibur kalian semua. Tapi gue pengen ada pesan sih untuk semua kalian yang udah selalu nonton kita. Gue pengen banget kalian itu selalu melihat dari sisi-sisi positif yang ada. Tuh. Karena ya kalian tahu kita cuma manusia, kita pasti punya banyak salah, kita pasti punya banyak kekurangan dan sebagainya. Dan next bintang tamu kita adalah Rizky Bilar. Rizky Bilar akan menjadi next bintang tamu di Ngomong Apa Nih? Dan ngalir aja nih. Yoi. Jadi gue pengen untuk kalian selalu positive thinking, jangan negatif komen, dan coba dikurang-kurangin head komennya karena kalau misal kalian nih berbuat jahat, coba pikirin orang yang kalian sakitin hatinya. Oh, berarti Aris tersakitin. Hah? Bukan gua aja, banyak gitu.
Gitu ya Gel ya. Oke. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah selalu dukung. Matur suwun.